Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, kembali lagi bersama saya Aisyah Rahmalia dengan NIM 220561 dari Prodi Manajemen semester 4 kelas RA5 dari Universitas Primagraha. Jadi di video ini saya akan membahas tentang kompensasi, reward atau penghargaan dan juga punishment. Jadi di video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farisi SEMM CPM. Mau tahu kelanjutan pembahasannya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai guys. Oke, materi yang pertama ini tentang kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Jadi, kompensasi ini ialah segala bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada organisasi ataupun perusahaan. Jadi, bentuk dari kompensasi ini bermacam-macam, dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan juga bentuk lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi, tujuan utama dari kompensasi ini ialah menarik, mempertahankan, dan juga memotivasi karyawan ini agar berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ini kemampuan perusahaan. Jadi kondisi keuangan dan juga kemampuan ekonomi ini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran kompensasi yang akan diberikan. Jadi perusahaan ini harus menyesuaikan dengan pendapatan dan laba yang diperoleh. Yang kedua ini produktivitas karyawan. Nah, jadi semakin produktif seorang karyawan, maka kompensasi yang diterima juga cenderung lebih tinggi. Perusahaan ini akan menghargai kinerja dan kontribusi karyawan yang memberikan nilai tambah. Yang ketiga ini ialah peraturan pemerintah. Jadi pemerintah ini telah mengeluarkan peraturan terkait standar upah minimum, tunjangan dan juga hak-hak lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi peraturan pemerintah ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan kompensasi yang akan diberikan ke depannya. Selanjutnya yang keempat ini adalah penawaran dan juga permintaan tenaga kerja. Jadi tingkat ketersediaan akan suatu profesi ini menjadi faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi yang akan diberikan. Jika di dalam suatu perusahaan ini terdapat permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi, sementara penawaran tenaga kerja ini lebih rendah, maka suatu perusahaan ini harus menawarkan kompensasi yang lebih tinggi untuk menarik dan juga mempertahankan karyawannya. Pun sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja ini lebih rendah, sementara penawaran tenaga kerja lebih tinggi, maka perusahaan ini harus menawarkan kompensasinya itu lebih rendah. Tujuan kompensasi yang pertama ini ialah menarik talenta. Jadi, kompensasi kompetitif ini memungkinkan perusahaan ini untuk menarik dan juga mempertahankan karyawan yang berbakat. Yang kedua ialah untuk memotivasi karyawan. Jadi, paket kompensasi yang menarik ini dapat meningkatkan motivasi dan juga produktivitas dari karyawan. Yang ketiga ialah mempertahankan keadilan internal. Jadi kompensasi yang sesuai dan juga adil ini dapat mendukung lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang keempat ini ialah untuk memenuhi peraturan. Jadi perusahaan ini harus memenuhi peraturan terkait standar upah minimum dan juga praktik kompensasi yang adil. Oke, selanjutnya ada manfaat kompensasi bagi perusahaan dan juga karyawan. Nah, manfaat bagi perusahaan ini yang pertama ialah untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, kompensasi yang kompetitif ini memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif lagi, sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas. Yang kedua ini ialah untuk mempertahankan talenta. Jadi sistem kompensasi yang adil dan juga menarik ini membantu perusahaan untuk menarik dan juga mempertahankan karyawan yang berbakat, serta mencegah terjadinya turnover yang tinggi. Dan yang ketiga ini ialah untuk meningkatkan reputasi. Jadi paket kompensasi yang kompetitif ini dapat meningkatkan reputasi dan juga citra perusahaan di pasar tenaga kerja, serta juga untuk menarik kandidat yang potensial. Oke, selanjutnya ialah manfaat kompensasi bagi karyawan. Yang pertama ini ialah menjaga keseimbangan finansial. Jadi dengan adanya kompensasi yang adil dan juga kompetitif ini membantu karyawan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga mencapai stabilitas keuangan.
Yang kedua ini ialah motivasi dan juga kepuasan kerja. Jadi kompensasi yang memadai ini menjadi motivasi kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, dan juga mereka ini merasa dihargai oleh perusahaan. Dan yang ketiga ialah pengembangan karir. Jadi skema kompensasi yang komprehensif ini mendorong karyawan itu untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan mereka, dan juga meningkatkan posisi mereka dalam organisasi. Selanjutnya ini ada jenis-jenis kompensasi yang terdiri dari 3. Yang pertama ini ialah kompensasi langsung. Nah, meliputi gaji, upah, dan juga insentif lainnya yang diterima oleh karyawan ini sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua ini ialah kompensasi tidak langsung. Nah, terdiri dari asuransi, tunjangan, dan juga fasilitas lain yang diterima karyawan ini sebagai bagian dari hak mereka. Terus juga ada kompensasi berjangka. Nah, ini meliputi pensiun, pesangon, dan juga tunjangan hari tua yang diterima oleh karyawan ini setelah masa kerja berakhir. Selanjutnya ada konsep reward dan juga punishment. Sebelumnya kalian tahu gak sih reward itu apa? Oke, mari kita bahas ya. Jadi reward ini adalah sebuah bentuk pengakuan, penghargaan, dan juga insentif yang diberikan kepada karyawan atas kinerja, kontribusi, dan juga hasil kerja yang baik. Jadi reward ini dapat berupa promosi, kenaikan gaji, bonus, atau bentuk lainnya. Nah, sedangkan punishment ini ialah bentuk tindakan disiplin atau hukuman yang diberikan kepada karyawan atas pelanggaran, kesalahan, dan juga kinerja yang buruk. Jadi, punishment ini dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemotongan gaji, atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, pemberian reward dan juga punishment ini harus dilakukan secara seimbang dan juga adil. Kenapa? Karena untuk mendorong kinerja karyawan yang optimal. Reward ini akan memotivasi karyawan, sedangkan punishment ini akan memperbaiki kesalahan dan juga perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan juga harapan perusahaan. Penerapan reward dan juga punishment dalam organisasi. Jadi sistem penerapan reward dalam organisasi ini dapat berupa kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus, insentif, atau bentuk lainnya. Jadi penerapan reward yang tepat ini dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan juga mencapai tujuan organisasi. Nah, sementara itu, punishment ini digunakan sebagai bentuk tindakan atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi ekspektasi dan juga melakukan pelanggaran. Punishment ini digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama ini adalah hukuman ringan. Hukuman ringan ini bisa berupa teguran lisan kepada karyawan yang bersangkutan, teguran secara tertulis, dan juga pernyataan tidak puas secara tidak tertulis. Yang kedua ialah hukuman sedang. Nah, hukuman sedang ini meliputi penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji yang besarnya sesuai dengan peraturan perusahaan, dan juga penundaan kenaikan pangkat atau promosi. Dan yang ketiga ialah hukuman berat. Nah, hukuman berat ini terdiri dari penurunan pangkat atau demosi, pemberhentian dari jabatan, terus juga pemberhentian kerja atas permintaan karyawan yang bersangkutan, dan juga pemutusan hubungan kerja. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian dari materi saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.